Anak pertama dalam keluarga sering menjadi tumpuan harapan. Tak jarang mereka merasa diharuskan untuk selalu kuat, mengesampingkan perasaan yang sebenarnya ada. Dalam perjalanan hidup, mereka kerap kali menahan emosi, seolah menunjukkan kelemahan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Namun, dalam diam itu, mengalir berbagai perasaan yang tidak terucapkan. Tekanan dari orang tua dan saudara membuat mereka merasa tak berdaya meski di luar tampak kuat dan tegar. Saat orang-orang di sekitar mereka mengandalkan kekuatan itu, anak pertama cenderung merasa harus memendam semua rasa sakit dan kebingungan yang mungkin muncul dalam perjalanan hidup mereka. Pola asuh yang diterima anak pertama biasanya mengharuskan mereka untuk mengambil peran sebagai pengganti orang tua. Sejak dini, mereka belajar bahwa mendengarkan adalah lebih penting daripada menyuarakan suara mereka sendiri. Hal ini bisa menginformasikan kemampuan mereka dalam mengekspresikan perasaan. Dalam banyak kasus, anak pertama sering terjebak dalam pola ini, merasa harus menjadi pilar kekuatan tanpa bisa menunjukkan kerentanannya. Tekanan ini diperparah ketika harapan orang tua semakin tinggi. Menghadapi ekspektasi yang beragam membuat mereka merasa tidak pernah cukup baik. Seolah setiap langkah harus sempurna, setiap kesalahan menjadi beban yang harus ditanggung sendiri. Sementara itu, saudara-saudara mereka mungkin lebih bebas untuk berekspresi. Hal ini menambah rasa isolasi bagi anak pertama, karena mereka merasa tidak ada tempat untuk mencurahkan perasaan yang membebani. Faktanya, menahan emosi bukanlah tanda kekuatan, justru seringkali menjadi beban yang tidak terlihat. Di balik senyuman dan tawa, anak pertama bisa jadi menyimpan ketidakpuasan dan rasa sakit. Momen-momen kecil yang seharusnya menyenangkan seringkali ternodai oleh pertaruhan emosional mereka. Maka, penting bagi kita untuk menyadari bahwa proses bertumbuh bukan hanya tentang mencapai harapan tetapi juga memahami diri sendiri. Mari kita coba tengok lebih dalam. Ketika perasaan itu tidak diungkapkan, ia bisa mengakibatkan dampak jangka panjang. Anak pertama yang memendam emosi rentan terhadap stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Memahami bagaimana perasaan ini bisa berdampak pada kehidupan sehari-hari adalah langkah pertama menuju kesadaran. Sebab, mengabaikan perasaan adalah cara kita mengabaikan diri sendiri, dan itu adalah langkah mundur dalam proses bertumbuh. Refleksi menjadi penting dalam konteks ini. Sudah saatnya anak pertama diberi izin untuk merasa, untuk berbicara, untuk tidak selalu merasa harus menjadi kuat. Menyadari bahwa menyatakan perasaan adalah bagian dari kekuatan itu sendiri membantu mereka membangun hubungan yang lebih baik. Ketika mereka belajar untuk berbagi, mereka juga memberi diri mereka izin untuk tumbuh dan berkembang lebih lengkap. Dengan cara ini, kita tidak hanya merangkul kekuatan anak pertama, tetapi juga membuka jalan bagi kebebasan emosi yang lebih sehat. Menggali perasaan mereka dapat membawa kelegaan yang sebelumnya terasa mustahil. Dalam konteks ini, mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk memahami lebih dalam proses tersebut. Kini, saatnya kita mulai mencermati bagaimana perasaan yang terkumpul ini bisa berdampak pada kehidupan sehari-hari, serta cara untuk mengubahnya menjadi kekuatan bagi diri sendiri. Menjadi anak pertama seringkali berarti memikul beban yang lebih besar daripada yang diperkirakan. Tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan keluarga seolah menjadi bagian dari identitas mereka. Namun, di balik itu semua, tak jarang anak pertama menanggung rasa kesepian dan kebingungan. Merasa terjebak antara harapan dan realita, mereka cenderung mengabaikan apa yang mereka rasakan demi menjaga kedamaian. Momen-momen kecil dalam hidup sehari-hari menjadi sorotan, saat teman-teman seusia mereka bisa mengekspresikan perasaan tanpa ketakutan, anak pertama sering merasa terasing. Di saat bersamaan, mereka menjadi pendengar yang baik,
selalu siap untuk membantu saudara-saudara mereka. Namun, di dalam hati, mereka sama sekali tidak merasakan hal yang sama. Dalam upaya untuk menjadi sosok yang kuat, mereka lupa untuk merawat diri sendiri. Anak pertama terperangkap antara rasa cinta kepada keluarga dan kebutuhan untuk memperhatikan diri sendiri. Lalu, ketika rindu berbagi perasaan datang, mereka seringkali terhalang oleh anggapan bahwa itu adalah bentuk kelemahan. Contohnya, saat salah satu saudara menghadapi masalah, anak pertama dengan cepat mengambil peran untuk memberi dukungan. Sementara itu, perasaan mereka sendiri mungkin sedang berada dalam keadaan berantakan. Alih-alih bisa mencurahkan isi hati, mereka menjaga jarak dari diri sendiri. Situasi ini bisa menjadi pemicu bagi perasaan bersalah jika mereka merasa tidak bisa memenuhi harapan orang-orang terdekat. Beban emosional yang tidak terlihat ini seringkali akan terus terakumulasi. Ketika momen-momen spesial datang, anak pertama bisa merasa terasing meski dikelilingi banyak orang. Rasa takut akan kekecewaan seringkali mencegah mereka untuk menunjukkan siapa diri mereka yang sebenarnya. Perasaan yang seharusnya menjadi bagian dari momen itu justru terhalang oleh tanggung jawab yang telah mereka pikul. Dalam kondisi seperti ini, anak pertama berisiko kehilangan diri mereka di tengah harapan orang-orang di sekitarnya. Kita semua pernah berada dalam situasi di mana kita harus menimbang antara harapan dan kenyataan. Mencoba untuk selalu kuat mungkin memberi pemenuhan tersendiri, tetapi juga dapat mengabaikan sisi manusiawi dari dirimu sendiri. Dalam perjalanan menuju pertumbuhan, penting untuk memahami bahwa tidak ada yang salah dengan merasa tidak cukup kuat. Kekuatan datang bukan dari menahan semuanya, tetapi dari keberanian untuk merasakan dan menghadapi emosi yang ada. Dengan memahami dinamika ini, kita mulai membuka jalan untuk perjalanan yang lebih tulus, di mana setiap perasaan bisa memiliki tempatnya. Dan pada saat kita memahami perasaan itu, kita bisa melangkah ke babak selanjutnya dalam kehidupan, yang penuh dengan pengertian dan rasa syukur. Kehadiran ekspektasi yang tinggi seringkali menjadi titik tolak ketidakpuasan. Anak pertama sering terjebak oleh keinginan untuk memenuhi norma yang telah ditentukan tanpa memberi ruang untuk mengeksplorasi diri sendiri. Padahal, proses menemukan siapa diri sendiri adalah perjalanan yang tidak kalah penting. Kesadaran bahwa kita bisa memiliki suara dan hak untuk mengungkapkan perasaan menjadi langkah awal yang sangat berharga. Menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam rasa sakit dan kebingungan itu akan membantu meringankan beban yang dipikul. Memahami bahwa kami ada untuk mendengarkan dan mendukung adalah bagian dari proses bertumbuh. Jangan biarkan apa yang tersimpan menjadi beban tak tertahankan. Perasaan yang terungkap dapat berbuah kebaikan, bahkan membawa kepada kelegaan yang selama ini dicari. Percayalah, setiap suara yang terpendam memiliki nilai dan kekuatan, sehingga disitulah letak keindahannya. Membuka diri kepada perasaan dapat menciptakan ikatan baru yang lebih mendalam dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Saat berani mengungkapkan perasaan, anak pertama tak lagi terjebak dalam labirin kesepian. Mereka mulai menyadari bahwa ketidakcukupan bukanlah hal yang harus ditakuti. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menjalin komunikasi yang baik, tetapi juga belajar untuk menghargai diri sendiri. Sedikit demi sedikit, mengubah pola pikir yang salah dapat mengubah hidup. Dengan perspektif baru, kita dapat membuka halaman baru dalam hidup kita dan merasa lebih hidup serta menginspirasi orang lain di sekitar kita. Langkah kecil menuju pengakuan akan perasaan ini menjadi titik balik yang signifikan. Anak pertama yang biasa memendam rasa kini berani berbagi dan menjadi berbekas bagi orang-orang di sekitar mereka. Melangkah ke tahap selanjutnya adalah tentang mengubah perasaan menjadi tindakan. Ketika unek-unek diperbolehkan untuk terucap, tantangan baru muncul,
Mengapa kita masih juga terjerat oleh rasa takut? Menyadari bahwa perasaan bisa menjadi dorongan untuk bertindak memerlukan keberanian yang besar. Dalam mengejar proses ini, anak pertama diharapkan bisa mengubah perspektif mereka menjadi kekuatan yang membangun dan menyembuhkan. Mereka belajar bahwa melangkah maju bukanlah berarti melupakan, tetapi merangkul semua perasaan dan pengalaman yang membentuk diri mereka. Sebagai penutup, penting untuk menciptakan ruang di mana perasaan bisa diekspresikan tanpa rasa takut. Kita semua berhak untuk memiliki suara, termasuk anak pertama di dalam keluarga. Dengan mengizinkan diri mereka untuk merasa, mereka bisa kembali menemukan cinta dan apresiasi yang mungkin terlupakan. Ketika kita belajar dari pengalaman yang telah dilalui, terkadang merasa lemah adalah hal yang manusiawi dan bisa menjadi bagian penting dari perjalanan kita. Mari bersama-sama menjelajahi jalan menuju keleluasaan emosi yang lebih besar, dan menemukan diri kita yang lebih utuh. Kita sering berpikir bahwa kita bisa mengatasi segala sesuatu sendiri. Sebagai anak pertama, seringkali kita terbiasa memendam masalah, merasa perlu untuk tegar dan kuat. Tetapi, apa yang terjadi ketika kita terus menyimpan segala beban tanpa membagikannya kepada orang lain? Dalam perjalanan hidup, tekanan ini bisa menjadi sangat berat. Satu persatu masalah menumpuk dalam hati dan pikiran, hingga suara batin kita mulai berbisik, "Tapi, aku harus kuat." Sementara itu, kita mungkin tidak menyadari bahwa menyimpan masalah ini berakibat lebih jauh dari yang kita bayangkan. Menjaga masalah dalam diri bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Tekanan mental yang tak terlihat, muncul pelan-pelan, hingga akhirnya melumpuhkan kita tanpa ampun. Dari luar, kita mungkin tampak serius saja, tetapi di dalam, perasaan cemas dan terbebani terus menerpa. Ini bukan sekadar soal satu atau dua isu, tetapi mungkin berkaitan dengan ekspektasi yang kita terima sebagai anak pertama. Seringkali, kita merasa bertanggung jawab untuk menjaga keharmonisan di rumah, hingga mengabaikan diri sendiri. Contoh nyata bisa kita lihat di sekitar kita. Banja anak pertama yang merasa harus menjadi teladan bagi adik-adiknya, sering mengabaikan masalah yang mereka hadapi di sekolah atau pekerjaan. Satu kasus yang bisa kita ambil contohnya adalah seorang mahasiswa bernama Rina, yang setiap hari berjuang menghadapi kesulitan akademis namun enggan untuk meminta bantuan. Rina berakhir mengalami burnout, terpaksa rela kehilangan kesempatan berprestasi hanya karena takut terlihat lemah di mata orang lain. Secara psikologis, tekanan ini bisa sangat merusak kesehatan mental. Menyimpan masalah membuat kita berada dalam kostum kepribadian yang tidak kita inginkan, selalu berpura-pura kuat di depan orang lain. Dampaknya, rasa sunyi dan kesepian semakin meningkat, dan masalah yang dibiarkan hanya membesar seiring berjalannya waktu. Kita menjadi seperti bom waktu, menunggu momen yang tepat untuk meledak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa berbagi beban dengan orang lain bukanlah tanda kelemahan. Ini adalah langkah berani menuju pemulihan dan pembangkitan diri. Kita perlu ingat, bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa sendirian. Terkadang, berbagi cerita sederhana kepada seseorang dapat menjadi langkah pertama yang meringankan beban dan memberikan pandangan baru atas apa yang kita hadapi. Kita semua butuh tempat untuk menumpahkan isi hati, dan tidak ada salahnya untuk mengajak orang terdekat. Kita perlu mengerti bahwa saling mendukung adalah potensi kekuatan. Mari kita manfaatkan hubungan kita untuk saling menguatkan, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Momen kecil untuk berbagi, kadang menjadi jembatan menuju penyembuhan bagi jiwa yang tertekan. Dalam rutinitas sehari-hari, kita mungkin tidak menyadari bashing yang kita peroleh ketika mengalami masalah.
Keadaan menjadi berlipat ganda saat kita berada dalam posisi sebagai anak pertama. Tekanan sering datang dari harapan orang tua dan lingkungan. Seringkali kita berfokus pada kebutuhan orang lain, tetapi melupakan bahwa tubuh dan jiwa kita juga memiliki batas. Setiap kali kita mengabaikan masalah, kita sebenarnya menyisakan luka di dalam diri. Misalnya, di sekolah, anak-anak sering berjuang dengan tekanan akademis yang tinggi. Dituntut untuk tetap berprestasi, banyak anak pertama mengabaikan beban tuntutan tersebut, berpikir bahwa mereka harus mampu. Kita dapat melihat bagaimana Rina merasa terjebak dalam ekspektasi yang tinggi tanpa ada tempat untuk berbagi. Ini adalah gambaran umum, tetapi sangat relevan bagi banyak dari kita. Rasa cemas dan stres adalah teman setia bagi mereka yang memendam masalah, dan seringkali, kita tidak mengetahui seberapa dalam luka itu. Kita mungkin menciptakan topeng untuk menyembunyikan apa yang kita rasakan. Ironisnya, kita percaya bahwa kita bisa menjadi kuat dengan cara ini, tetapi faktanya kita hanya memperburuk keadaan. Masyarakat kadang memberi stigma, namun pada kenyataannya, itu hanya kebalikan dari esensi kemanusiaan. Pemikiran negatif mengenai diri sendiri seringkali muncul, dan psikolog menyebutnya sebagai self-criticism. Kita merasa bahwa kita tidak cukup baik, bahkan ketika kita coba yang terbaik. Seringkali, ini melahirkan rasa malu dan membawa kita semakin jauh ke dalam kegelapan. Banyak dari kita yang bingung bagaimana cara keluar dari lingkaran setan ini. Dan ketika beban itu mulai terasa sangat berat, kita mulai mempertanyakan kemampuan kita sendiri. Permasalahan yang berbeda ini bukan semata-mata momen jangka pendek, tetapi bisa menjadi masalah yang membebani seluruh hidup kita. Dalam pencarian untuk menjadi anak yang baik, kita ternyata berhadapan dengan refleks untuk mempertahankan diri. Ini adalah perang batin yang terus-menerus, dan kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita sedang berjuang. Dengan mendalami refleksi ini, kita bisa membuka pintu untuk memulai perjalanan menuju kesadaran dalam diri. Sesungguhnya, di dalam hati kita berhak untuk merasakan solusi. Kita tidak harus terus memikul beban sendirian. Setiap langkah kecil untuk berbagi, seharusnya bisa membawa kita pada jalan penyembuhan, membuka diri untuk menjalin komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Adalah kunci untuk memahami bahwa menyimpan masalah di dalam diri dapat memiliki konsekuensi serius bagi kesehatan mental. Ketika kita melihat fenomena ini, seringkali kita terjebak dalam siklus memendam masalah hingga tak mampu mencari solusi. Memendam ini bukanlah cara yang efektif untuk mencapai perubahan dalam hidup kita. Tak jarang kita menemui tragedi ini terjadi pada banyak remaja dan dewasa muda yang sebenarnya berpotensi tinggi. Rina, yang kita bicarakan sebelumnya, tidak hanya mengalami kelelahan fisik tetapi juga emosional karena terus-terusan merasa di bawah tekanan. Sudah tak terhitung berapa kali ia melewatkan kegiatan sosial hanya untuk menjaga tampil baik di kampus. Sayangnya, selama proses ini, ia menutup diri dari komunitas, menciptakan jarak antara dirinya dan orang-orang yang peduli. Kita perlu memahami betapa berharganya support system yang ada di sekitar kita. Mengabaikan dukungan ini hanya akan membuat perjalanan kita semakin tertatih-tatih, tanpa pelipur lara yang bisa memberi semangat baru. Dengan mencari kekuatan dalam keterhubungan, kita bisa berbagi lintasan yang mengarah pada jalan keluar dari kemelut yang kita hadapi. Kita hanya butuh berani untuk menghadapi kenyataan bahwa tidak ada yang perlu kita sembunyikan. Menghadapi masalah, walau menakutkan, bisa menjadi langkah pertama kita menuju kesehatan mental yang lebih baik. Mengubah paradigma mindset kita dari "aku harus kuat" menjadi "boleh meminta bantuan" adalah kunci untuk perjalanan ini.
Keterbukaan bisa menjadi penyeimbang dalam hidup kita, dan menjadikan kita semakin manusiawi di depan orang lain. Akhirnya, memahami bahwa berbagi masalah dengan orang lain adalah tindakan berani yang sangat berharga. Saat kita melepaskan beban, kita memberi ruang bagi diri kita untuk tumbuh dan memperbaiki keadaan. Dalam sebuah proses yang memerlukan waktu, kita harus memulai dengan langkah kecil, mengajak berbincang dengan seseorang yang kita percayai atau mencurahkan isi hati lewat tulisan. Ini adalah momen untuk membebaskan diri dari belenggu yang menyiksa. Jangan pernah meremehkan kekuatan diskusi, meskipun mungkin awalnya terasa sulit. Setiap kali kita berbagi, kita mengingatkan diri sendiri bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kebersamaan dalam berbagi bisa mengurangi tekanan yang kita rasakan, memberikan kekuatan baru untuk menghadapi hari-hari mendatang. Hal ini bukan hanya tentang membuka diri, tetapi menyadari potensi orang lain dalam membantu diri kita. Sangat penting bagi kita untuk merangkul proses ini, dan menjadikan berbagi sebagai bagian dari keseharian. Dengan begitu, kita tidak hanya membebaskan diri, tetapi juga memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berbagi beban mereka. Mari kita tumbuh bersama, saling menyemangati, menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh dukungan. Persepsi akan kekuatan itu ada di dalam diri kita, dan semua diawali dengan sebuah langkah untuk berani membuka hati. Memendam perasaan memang berat, khususnya bagi anak pertama yang seringkali merasa harus kuat dan tidak boleh mengeluh. Terjebak dalam rasa, mereka kadang merasa tidak ada tempat untuk berbagi, dan akhirnya memilih untuk menyimpan semua beban itu sendiri. Namun, apa yang terjadi jika kita mengambil langkah pertama untuk berbagi? Dengan mengungkapkan apa yang kita rasa, kita bisa merasakan suatu bentuk kebebasan. Disinilah kekuatan bercerita berperan penting. Ketika kita mulai membagi pengalaman dan perasaan kita tidak hanya membuka diri kita kepada orang lain, tapi juga memberi kesempatan untuk dibantu dan dipahami. Melalui cerita, kita menemukan pijakan baru, sekaligus menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Berbagi cerita adalah langkah awal yang seringkali diabaikan, padahal inilah jembatan untuk terbebas dari beban yang kita pikul. Saat anak pertama mulai bercerita kepada teman atau keluarga, momen ini bukan hanya sekadar pengumuman perasaan. Ini adalah sebuah proses membuka diri, yang memungkinkan mereka menjalin kembali hubungan dengan orang-orang di sekitar mereka. Dalam situasi seperti ini, komunikasi menjadi sangat penting. Dengan berbagi, kita bukan hanya memperlihatkan sisi rentan, tetapi juga memberi kesempatan kepada orang lain untuk memahami dan merespon dengan dukungan. Dalam banyak kasus, anak pertama mungkin merasa bahwa mengungkapkan perasaan ekwal dengan kekurangan. Mereka merasa harus kuat dan bertanggung jawab, tetapi kenyataannya, berbagi cerita justru menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Ketika anak pertama bercerita tentang tekanan yang mereka hadapi, entah itu dalam sekolah, hubungan, atau harapan orang tua, mereka seringkali menemukan dukungan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Hal ini bisa jadi jembatan menuju pengobatan, baik bagi diri mereka maupun bagi yang mendengarkan. Dengan mengungkapkan perasaan, kita juga memberi sinyal kepada orang terdekat bahwa kita ingin diakui dan dimengerti. Proses ini adalah langkah untuk membangun komunikasi yang lebih baik. Ketika satu pihak berani berbagi, pihak lain pun cenderung melakukan hal yang sama, dan ini menciptakan sebuah ruang yang hangat untuk saling mendukung. Keterbukaan ini memungkinkan terjadinya diskusi yang lebih dalam mengenai perasaan, harapan, dan bahkan ketakutan yang selama ini disimpan. Komunikasi yang baik bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga tentang bagaimana kita meletakkan perasaan dalam konteks yang bisa dipahami oleh orang lain. Di sini, peranan empati sangat penting.
Kita tak perlu memiliki jawaban siap saji, cukup angkat telinga dan hadir untuk mendengarkan. Ketika anak pertama merasa didengar, mereka akan lebih membuka diri untuk berbagi dan melanjutkan momen positif ini ke depannya. Berkelanjutan dalam berbagi cerita bukanlah perjalanan yang selalu mudah. Ada rasa cemas dan takut akan penilaian yang harus dihadapi. Namun, dengan setiap cerita yang dibagikan, satu langkah menuju pemahaman dan pertumbuhan diambil. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak kita menyadari bahwa kita dapat mengatasi masalah bersama, dan hal ini membantu kita menyembuhkan diri. Terakhir, mari kita ingat bahwa setiap langkah kecil dalam berbagi dan berkomunikasi adalah sesuatu yang berarti. Momen-momen ini menjadi titik awal untuk mendekatkan satu sama lain, menghilangkan rasa kesepian, dan membangun rasa solidaritas yang kuat dalam perjalanan ini. Ada kalanya, menyimpan perasaan menjadi pilihan yang tak terhindarkan bagi anak pertama. Mereka tumbuh dengan tanggung jawab besar, menjadi tumpuan harapan keluarga. Sesekali, mereka merasa harus menahan kepedihan, berusaha menampilkan wajah tegar di tengah masalah. Namun, dalam keheningan itu, beban bisa menjadi sangat berat. Misalnya, ketika seorang anak pertama merasa tidak nyaman dengan pandangan orang tua yang tinggi, atau dengan tekanan dari teman sebaya yang mengharuskan mereka untuk selalu unggul. Tanpa ada ruang untuk berbagi, mereka terjebak di dalam pikirannya sendiri. Contoh situasi di mana anak pertama mulai berbagi bisa datang dari hal kecil, seperti momen saat berkumpul dengan teman dekat atau ketika ada kesempatan di meja makan. Saat sebuah pertanyaan sederhana dilontarkan, "Bagaimana perasaanmu belakangan ini?" bisa jadi menjadi pemicu untuk membuka percakapan yang dirindukan. Saat anak pertama mulai bersuara, kata-kata yang mungkin terpendam selama bertahun-tahun bisa mulai terlontar, dan itu adalah sebuah keajaiban. Emosi yang diungkapkan bukan hanya tentang menghilangkan rasa sesak, tetapi juga menjadikan hubungan keluarga atau persahabatan terasa lebih dekat dan hangat. Semua pihak terlibat dalam pertumbuhan ini, bukan hanya anak pertama, tetapi juga orang-orang di sekelilingnya. Dalam kisah ini, setiap perasaan yang terungkap membuat kita semua belajar tentang arti saling mendukung. Proses menjalin komunikasi yang baik menjadi penentu seberapa efektif berbagi cerita itu berlangsung. Komunikasi yang terbuka, tanpa penilaian, membuat sharing pengalaman menjadi lebih aman dan nyaman. Ketika anak pertama merasa seseorang sedang mendengarkan, mereka mulai menemukan kekuatan dalam kelemahan mereka. Disinilah, hubungan tidak hanya terbangun, tetapi juga saling menguatkan. Adalah sebuah keindahan ketika di tengah berbagi cerita, ada momen berkah yang diberikan. Upaya sederhana untuk terbuka dan berbagi, semisal saat berbicara dengan orang tua atau sahabat dekat, seringkali diikuti dengan ketulusan untuk saling memahami. Keduanya menjadi rujukan satu sama lain dalam perjalanan yang panjang ini. Maka, menjadi penting untuk terus mengingat bahwa berbagi itu bukan bersaing. Dalam konteks anak pertama, tak jarang mereka berpikir bahwa keberanian untuk berbagi bisa membuat mereka tampak lemah. Namun, sejatinya, keberanian itulah yang menunjukkan kekuatan sejati. Menggenggam semua cerita sendirian hanya akan menambah beban, sedangkan ketika dibagikan, beban itu menjadi lebih ringan. Berkenalan dengan perubahan adalah bagian tak terpisahkan dalam proses berbagi. Ketika anak pertama mulai membagikan perasaannya, mereka sering menikmati momen berharga di mana keterbukaan bisa mengubah hubungan yang semula kaku menjadi lebih fleksibel. Momen ini bukan hanya diyakini sebagai titik balik, tetapi juga menjadi ruang untuk mendefinisikan ulang arti dari keberanian. Ketika cerita-cerita ini dibagikan, kita mulai menyaksikan transformasi dalam diri anak pertama. Dari segi emosional,
Ada ketahanan yang tumbuh seiring dengan kemajuan mereka dalam berkomunikasi. Dari menahan dan memendam, mereka mengalami pergeseran ingin berbagi dan berdiskusi. Ini adalah langkah besar yang tak terduga. Ternyata, momen berbagi itu memberikan ruang bagi orang-orang di sekitar mereka untuk juga membuka diri. Saat anak pertama berbicara tentang harapan dan ketakutannya, orang lain pun merasa tergerak untuk berbagi pengalaman mereka sendiri. Hal ini menciptakan ikatan yang lebih dalam, yang tidak hanya dibangun di atas kejujuran, namun juga saling memahami dengan mendalam. Begitu satu pintu dibuka, banjir cerita akan mengalir. Dalam ruang ini, keberanian untuk berbagi tidak hanya berwujud kata-kata, tetapi melibatkan tindakan saling mendukung. Ini menunjukkan bahwa setiap individu penting dalam lingkaran dukungan ini, dan hubungan kita sekaligus dapat disembuhkan ketika kita bersatu dalam berbagi pengalaman. Saat kita berbicara tentang berbagi, kita juga berbicara tentang keberanian. Keberanian untuk menghadapi rasa takut dan kerepotan dalam mengungkapkan apa yang kita rasakan. Langkah menuju penyembuhan tidak selalu mudah, tetapi itu bukan hal yang mustahil. Dengan melepaskan beban yang selama ini ditanggung sendiri, kita menghadirkan kesempatan bagi diri dan orang lain untuk menjalin ikatan yang lebih kuat. Pada akhirnya, berbagi cerita bukan hanya soal membersihkan diri dari beban emosional, tetapi juga tentang menghadirkan kehangatan dalam hubungan kita dengan orang lain. Kenyataan ini menjadi pengingat bahwa kita bukanlah makhluk yang berdiri sendirian. Kita terjalin dalam jaringan emosi dan pengalaman yang saling mendukung. Setiap kata yang dibagikan, setiap cerita yang dituturkan, adalah tindakan keberanian. Mari kita ingat bahwa setiap langkah, betapa kecilnya pun, adalah bagian dari perjalanan menuju penyembuhan. Dengan berani membuka diri, kita menciptakan ruang untuk pemahaman dan pergerakan menuju lebih baik. Renungkanlah bahwa menjadi rentan bukanlah kelemahan, melainkan sebuah tindakan berani yang bisa mengubah hidup kita, serta kehidupan orang-orang di sekitar kita.